Selamat pagi, siang, dan sore kepada Bapak dosen. Mengucapkan sebelumnya, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan terkait perancangan sistem informasi pengelolaan transaksi pengepul padi lokal menggunakan pemodelan ERD dan normalisasi data. Next. Baik, sebelum kami menjelaskan materi lebih lanjut, izinkan kelompok kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Imade Ditya Pratnyana Putra dengan NIM 2415091024 dan teman saya. Kenalkan nama saya Kade Anamira Divainita dengan NIM 2415091050. Baik, next. Baik, di sini saya akan menjelaskan terkait dengan analisis sistem SAP. Sebelumnya, berdasarkan hasil wawancara yang telah kelompok kami lakukan, proses operasional ngepel padi masih dilakukan secara manual menggunakan pencatatan di buku tulis atau catatan lepas. Dan seperti yang terlihat di sini terdapat 7 aktivitas utama pada analisis sistem saat ini. Yang pertama itu ada pembelian padi dari petani, yang dimana setiap kali terjadi pembelian padi oleh pengepul dari petani, data transaksi dicatat secara manual di bukti pembelian. Di buku pembelian. Nah, informasi yang dicatat biasanya hanya nama petani, wilayah sawah atau subak, berat padi, dan harga padi per kilogram. Beberapa transaksi yang dilakukan itu dengan menggunakan sistem hutang yang dimana petani akan melunasi pembayaran setelah musim panen berikutnya. Selain itu, ada juga petani yang menjual padinya saat menjelang panen. Dan proses panen tersebut biasanya akan dipanen oleh pihak pengepul. Dan yang kedua, aktivitas kedua itu ada pembelian padi dari pabrik lain. Pada saat stok padi mulai menipis, dan petani di wilayah sekitar belum memasuki musim panennya, pengepul biasanya membeli padi dari pabrik penggiling padi di daerah lain. Namun pembelian tersebut tidak dicatat secara sistematis, sehingga data-data yang dicatat kurang terstruktur dan sistematis. Yang ketiga itu ada pencatatan stok, yang dimana pencatatan stok ini terdapat bahwa stok padi yang dicatat berdasarkan wilayah dan lokasi penyimpanan di gudang. Di stok padi yang masih berada di sawah petani atau yang belum dipanen juga dicatat. Semua pencatatan yang dilakukan secara manual tanpa sistem real time, sehingga pengecekan stok harus membuka catatan satu persatu. Kemudian yang ketiga itu ada pemanenan padi, di mana pada pemanenan padi itu petani menjual padinya kepada pengepul saat padi hampir siap panen. Kemudian pengepul itu memanen padi tersebut dengan bantuan tenaga kerja, dan upah pekerja itu dihitung berdasarkan berat padi yang berhasil dipanennya. Semua pencatatan upah pekerja masih dilakukan secara manual. Dan yang ketiga itu ada aktivitas penggilingan padi, di mana pada aktivitas ini padi yang masuk ke gudang sebagian digiling menjadi beras, kemudian disimpan untuk dijual saat harga menguntungkan. Pencatatan hasil giling juga masih dilakukan secara manual dan juga kurang terstruktur, sehingga pengepul sering lupa dan berujung menghitung ulang berat beras yang sudah didapat.
Selanjutnya ada aktivitas penjualan dan pengiriman ke klien, yang dimana penjualan padi atau beras kepada klien itu dilakukan setelah pembayaran diterima melalui transfer. Pencatatan klien hanya sebatas nama dan berapa kilogram padi yang mereka beli. Tidak ada sistem otomatis untuk memantau stok yang dijual, stok sisa dan bukti transaksi, yang hanya berupa nota pembayaran yang disimpan begitu saja. Kemudian yang terakhir itu ada pencatatan upah pegawai, di mana pada pencatatan upah pegawai, data upah supir, buruh panen, dan buruh penggilingan itu dicatat pada buku secara terpisah. Tidak ada sistem penghitungan upah secara otomatis berdasarkan pekerjaan atau periode kerja, sehingga beberapa pegawai sering mengeluh karena tidak sesuai dengan pendapatan gaji mereka. Dan juga perbedaan pencatatan pengepul dengan pencatatan pegawai itu sendiri. Kemudian dapat terlihat ada kendalanya, yang dimana kendalanya itu ada resiko kesalahan data. Nah, pada resiko kesalahan data itu terjadi karena pencatatan yang dilakukannya secara manual, sehingga sangat rawan terjadi kesalahan dalam penghitungan stok dan total transaksi dan upah serta laporan keuangan. Yang kedua, itu dari kendalanya itu tidak ada rekapnya secara real time. Nah, tidak ada rekapan secara real time itu untuk mengetahui stok pembelian dan penjualan atau penjualan, dan pengepul harus membuka catatan satu persatu yang memakan waktu. Yang ketiga itu ada sulitnya membuat laporan, di mana membuat laporan bulanan tentang keuntungan pengeluaran stok tersedia atau hutang piutang membutuhkan waktu yang lama. Kemudian itu ada juga kendala yang tidak terstruktur, yang dimana tidak adanya sistem yang menghubungkan transaksi pembelian, penggilingan, penjualan, stok gudang, dan keuangan secara terintegrasi untuk sistemnya. Dan yang kelima itu ada potensi kehilangan data. Buku catatan yang dikelola itu mudah rusak, hilang, atau tercecer, sehingga riwayat transaksi yang sangat penting itu beresiko hilang tanpa adanya backup. Oke, next. Oke, berdasarkan gambaran umum dari analisis sistem saat ini yang sebelumnya saya jelaskan, itu dapat diketahui bahwa usaha pengumpulan padi masih menggunakan pencatatan manual dalam aktivitas pemanenan, pembelian padi, proses penggilingan, pengelolaan stok di gudang, transaksi penjualan ke pembeli eceran maupun borongan, pengiriman barang juga, hingga pencatatan pembayaran upah buruh panen. Nah, penggunaan pencatatan manual ini menimbulkan banyak permasalahan seperti keterlambatan dalam informasi, resiko kehilangan data, kesalahan perhitungan berat dan stok dari padi, serta ketidakakuratan laporan keuangan. Nah, untuk mengatasi hal tersebut, itu perlu dikembangkan sistem informasi pengelolaan pengumpul padi berbasiskan database yang relasional. Dan sistem ini tentunya bertujuan untuk mengintegrasikan seluruh aktivitas bisnis, mulai dari panen hingga distribusi produk, sehingga proses operasional menjadi lebih efisien, akurat, dan terkelola secara real time. Selanjutnya di sini terdapat bagian tujuan, yang dimana cakupannya yang pertama itu ada meningkatkan efisiensi pencatatan transaksi, pembelian stok, penggilingan, dan penjualan padi. Yang kedua itu ada mengurangi kesalahan manual saat pencatatan pembukuan. Yang ketiga itu ada mempermudah pemantauan stok padi dan beras secara real time. Yang keempat, mempermudah pengelolaan upah pegawai.
Dan yang kelima itu menyediakan laporan keuangan dan stok secara otomatis. Serta yang keenam itu membangun database petani, klien, transaksi, dan stok padi itu sendiri. Oke, kemudian next. Oke, untuk bagian modul utama sistem informasi akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, modul utama sistem informasi yang pertama itu ada pemanenan, yang dimana ada input data berupa panen, hasil panen dari petani di ladang. Selanjutnya ada pencatatan hasil panen untuk menghitung upah buruh. Ada modul manajemen data petani dan pemasok, di mana input dan update data petani yang memasuk padi itu dimasukkan. Selanjutnya ada pencatatan data pemasok padi lengkap dengan jenis padi, berat, dan harga beli. Selanjutnya ada modul jenis padi, yang dimana itu ada input daftar jenis padi atau beras, lalu ada update harga beli dan harga jual masing-masing jenis padi. Selanjutnya modul pembelian dan gudang, jadi dimana ada pencatatan pembelian padi dari petani lokal maupun pabrik luar daerah, update stok masuk di gudang berdasarkan pembelian. Selanjutnya ada modul penggilingan, ada input data penggilingan padi menjadi beras di pabrik pengepul, lalu ada update stok hasil gilingan secara otomatis. Ada modul stok yang dimana pencatatan semua perubahan stok dari masuk keluar hasil penggilingan itu dicatat. Lalu ada pemantauannya juga dari segi berat dan status harian. Dan ada juga input data pengiriman kan tanggal pengiriman, pengiriman dan penyimpanan di mana ada manajemen transaksi pembelian golongan skala besar, hubungan antara transaksi jenis padi dan pengiriman. Ada modul pembayaran upah, pencatatan aktivitas buruh panen, perhitungan jumlah gaji berdasarkan hasil panen. Input riwayat pembayaran gaji ke buruh juga dicatat. Next slide. Oke, selanjutnya ada alur kerja sistem informasi. Yang pertama itu ada pemanenan. Jadi, buruh panen itu memanen padinya dari ladang petani. Lalu data hasil panennya dicatat, digunakan untuk perhitungan gaji mereka. Selanjutnya ada pembelian padi, di mana pemasok padi, petani lokal ataupun pabrik luar daerah itu menjual padinya ke pengepul. Lalu untuk data beratnya, jenis padi, harga belinya itu dicatat. Lalu ada update stok masuk gudangnya juga, dan padi hasil pembelian atau hasil penggilingan dicatat juga sebagai stok masuk. Selanjutnya ada penggilingan padi, jadi padi itu digiling menjadi beras di pabrik pengepul, lalu hasil beras tersebut ditambahkan ke penjualan dilakukan kepada pembeli eceran atau pembeli borongan, lalu melakukan update stok keluar otomatis setelah transaksi itu dilakukan. Selanjutnya ada pengiriman, jadi untuk transaksi borongan dilakukan pengiriman menggunakan truk dan ada sopir truknya juga. Lalu data pengiriman dicatat beserta status pengirimannya, apakah masih dalam perjalanan ataupun sudah selesai, sudah sampai di tangan klien. Selanjutnya pembayaran gaji buruh, jadi dihitung berdasarkan hasil panen mereka. Dan untuk catatan pembayaran upahnya juga dicatat supaya tidak terjadi kekeliruannya nanti. Selanjutnya ada pembuatan laporan ini di akhir, di mana laporan stok, transaksi, pembelian, penggilingan, pengiriman, dan pembayaran gaji dapat di-generate secara otomatis. Nah, next slide. Untuk desain database, bagian ERD serta penjelasannya, tabelnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Silakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai tabel IRD-nya. Nah, di sini ada entitas stok, penggilingan, penjualan pemasok. Nah, kita mulai dari pemasok itu sendiri yang ada dari yang seperti telah dijelaskan oleh teman saya tadi dari pabrik luar daerah dan juga dari penggilingan dari pabrik dari pengepul itu sendiri. Nah, dari penggilingan padi yang digiling dari penggilingan yang dilakukan oleh pabrik dari pengepul itu, pemasoknya yaitu dari petani yang menjual padinya sebelum dipanen, dan ada juga petani yang menjual padinya setelah dipanen.
Nah, sehingga di sini untuk petani yang menjual padinya sebelum dipanen atau menjual padinya saat di ladang, itu pengepul membutuhkan buruh panen untuk membantu melakukan pemanenan. Nah, pemanenan ini tentunya buruh panen ini tentunya diberi gaji sesuai dengan jumlah panen yang ia dapatkan. Nah, sehingga yang menjadi primary key di sini yaitu gaji, foreign key-nya yaitu buruh panen, dan selanjutnya yaitu ada hasil panen yang mempengaruhi jumlah gajinya. Selanjutnya yaitu buruh panen, itu ada ID panen, nama, alamat seperti biasa. Selanjutnya untuk petani yang menjual padi di ladang juga ada primary key-nya yaitu ID petani yang menjual padinya di ladang. Setelah itu buruh foreign key-nya yaitu buruh panen yang memanen padinya. Begitu juga dengan luas, lokasi, dan nama petaninya tadi. Selanjutnya yaitu petani yang menjual padinya setelah dipanen. Primary key-nya yaitu petani yang jual setelah dipanen, nama, alamat, dan nomor telepon. Selanjutnya yaitu pemasokan. Nah, keduanya ini kita satukan ke entitas pemasokan ini, yaitu dengan memasukkan dengan primary key-nya yaitu pemasok. Selanjutnya ada foreign key-nya yaitu petani yang menjual setelah panen dan petani yang menjual di ladang. Begitu juga harga padinya dicatat, berat padi dan jenis padi yang dijual tadi. Nah, selanjutnya dilakukanlah penggilingan. Nah, ada ID penggilingan untuk primary key, foreign key-nya yaitu ID pemasok. Nah, untuk penggilingan ini dibantu oleh buruh pabrik, sehingga kita membutuhkan ID buruh pabrik, nama, alamat, yang akan dimasukkan menjadi foreign key di penggilingannya tadi. Dan juga dicatat untuk tanggal penggilingannya. Selanjutnya, yaitu untuk stok. Stok di sini ada sebagai primary key-nya yaitu ID stok, ID gudang tempat penyimpanannya, dan di sini juga sudah ada entitas gudangnya dan juga lokasi gudang. Selanjutnya, untuk sama seperti tadi yang telah saya bilang yaitu pemasok keduanya yaitu dari pabrik dari luar, sehingga diperlukan primary key yaitu pabrik luar daerah, nama, alamat, dan nomor telepon yang dihubungkan dengan entitas pembelian, yaitu ID pembelian sebagai primary key, ID pabrik daerahnya sebagai foreign key, jenis padi, harga, dan tanggal pembeliannya. Selanjutnya dihubungkan dengan entitas stok. Yang dimana di sini jadinya sebagai primary key yaitu ID stok, ada ID gudang, ada ID penggilingan, dan ada ID pembelian. Jumlah stok juga dicatat, tanggal masuk, statusnya masih ada atau tidak, dan tanggal keluarnya. Selanjutnya, penjualan padi. Nah, penjualan padi ini ada dua. Yang pertama, ada pembeli eceran dan juga transaksi yang dibeli oleh pembeli borongan. Nah, pembeli borongan ini ada primary key-nya yaitu pembeli borongan, nama, alamat, dan nomor telepon. Kemudian pembeli borongan ini melakukan transaksi yang dimana ada primary key-nya yaitu ID transaksi, foreign key-nya itu ID pembelinya, juga ID pengiriman, jenis, dan status pengirimannya. Begitu juga dengan entitas pengiriman ini, pengiriman dibantu oleh sopir truk dan juga truknya, ada ID truk, nama truk, ID truk sebagai primary key. Begitu juga dengan sopir truk, ID sopir truk menjadi primary key-nya. Sehingga untuk pengiriman ada ID pengiriman sebagai primary key dan ID supir truk, ID truk sebagai foreign key-nya. Sehingga ini untuk ID transaksi sebagai
primer key, ID pembeli sebagai foreign key, ID pengiriman sebagai foreign key juga. Dan jenis padi dan status pengiriman tadi setelah dikirim atau belum. Sehingga untuk entitas penjualan padi itu ada ID penjualan sebagai primer key, ID stok untuk foreign key-nya, ID pembelian eceran sebagai foreign key, ID transaksi juga sebagai foreign key, dan yang tanggal pemasaran, harga, berat itu pelengkapnya. Itu tadi penjelasan mengenai IRD. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai tabelnya. Oke, untuk tabelnya sama seperti tadi juga, buruh panen, nama, alamat, dan nomor telepon, gaji seperti itu juga karena hasil panen mempengaruhi jumlah gajinya. Petani ladang sama seperti tadi juga, begitu juga dengan tabel penjual setelah panen. Nah, untuk tabel pemasok ini kita menjadikan sebagai dua tabel karena jika digabung itu akan ada data yang nol, sehingga di sini ada tabel pemasok dari petani yang menjual di ladang dan juga ada pemasok dari petani yang menjual setelah panen. Penggilingan juga tabel penggilingan juga seperti itu. Buruh pabrik sesuai dengan IRD tadi, pabrik daerah juga sesuai dengan IRD-nya, pembelian juga sama. Setelah itu untuk stok. Di stok ini sama seperti tadi agar tidak terjadi data nol, sehingga kita buat dua tabel. Yang pertama ID stok untuk stok dari hasil pembelian dari pabrik lain dan juga stok dari penggilingan dari pabrik pengepul itu sendiri. Nah, selanjutnya gudang sama juga ID gudang dan lokasi gudang pembeli. Nah, untuk pembelian ini juga kita menggunakan penjualan juga kita menggunakan dua tabel agar tidak terjadi data nol, sehingga ada ID penjualannya, stok, pembeli eceran, untuk tabel penjual pembeli ecerannya tadi, dan juga untuk penjualan padi transaksi ini ada ID transaksinya. Kalau jika digabung itu akan ada data nol. Tabel truk, sopir truk, pengiriman, transaksi, pembeli borongan sesuai dengan IRD-nya. Oke, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, jadi selanjutnya saya akan menjelaskan tentang normalisasi data. Jadi, seperti yang kita tahu, normalisasi data ini digunakan atau bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh data atau seluruh struktur tabel dirancang secara efisien, konsisten, dan bebas dari redundansi data. Jadi semua tabel itu harus hanya berisi data yang relevan langsung dengan primary key, sehingga relasi antar data menjadi lebih logis dan stabil. Nah, saya akan menjelaskan untuk normalisasinya itu dari 1NF sampai 3NF. Jadi untuk 1NF atau first normal form, untuk syaratnya sendiri itu setiap atribut berisi nilai atomik satu nilai, tidak multi-value. Tidak ada grup berulang juga di dalam tabel. Jadi penerapannya di dalam sistem kami ini, jadi semua atribut seperti nama buruh panen, nama petani jual, nama padi, berat padi, itu hanya satu nilai per tabelnya. Tidak ada double seperti padi 1 atau padi 2 atau harga 1 atau harga 2 di dalam satu barisnya. Lalu ada second normal form atau 2NF, jadi syaratnya itu setelah 1NF sudah terpenuhi, jadi dia itu sudah masuk syarat untuk masuk di 2NF-nya. Selain itu juga semua atribut non-primary key bergantung penuh pada primary key-nya. Tidak boleh ada partial dependency di mana ketergantungan sebagian pada composite key. Jadi penerapan 2NF pada normalisasi sistem kita ini, di mana ada tabel transaksi
itu sudah memiliki primary key-nya masing-masing, di mana gaji itu ada ID gaji, terus untuk pemasok petani jual di ladang itu sudah ada ID-nya tersendiri, ID pemasok, dan lain-lainnya. Selanjutnya ada third normal form 3NF, jadi syaratnya itu sudah dalam posisi 2NF, jadi 1NF dia sudah lolos seleksi, 2NF sudah, jadi 3NF dia harusnya sudah bisa. Tidak ada ketergantungan transitif atau non-key attribute bergantung ke non-key attribute lainnya. Jadi penerapannya ini di tabel buruh panen, nama buruh panen, alamat buruh panen, dan nomor teleponnya langsung bergantung ke ID buruh panen, tidak ke atribut lain. Lalu di tabel pengiriman, ID supir truk, ID truk, dan tanggal pengirimannya semua bergantung ke ID pengiriman, bukan bergantung ke nama truk atau nama supir truk. Oke, next slide. Oke, jadi sekian presentasi dari kami. Mohon maaf jika ada kesalahan. Kami tutup dengan terima kasih. Selamat pagi, ataupun selamat siang, selamat sore kepada teman-teman dan Bapak dosen yang sedang menonton video kami. Terima kasih.